Baiklah, kali ini kita akan menjelaskan mengenai rasio dan skala dua besaran. Bagian A, konsep perbandingan atau rasio. Di sini ada gambar, yaitu pohon pisang yang buahnya tinggi, dan ini pohon pisang yang buahnya itu rendah atau pendek. Pada kehidupan sehari-hari kita sering bertemu dengan masalah dan pengambilan keputusan yang membutuhkan perbandingan. Apakah kalian pernah melihat pohon pisang? Tahukah kalian bahwa pohon pisang memiliki ukuran tinggi yang berbeda? Jika tahu, mungkin ada yang berpikir, pohon pisang yang memiliki ukuran yang rendah dapat dengan mudah diambil buahnya, sedangkan pohon pisang yang memiliki ukuran yang tinggi membuat kita kesusahan dalam mengambil buahnya. Jadi tanpa sadar sebenarnya kalian sedang membandingkan kedua objek pohon pisang tersebut. Jadi kita sedang membandingkan bahwa ini pohon pisangnya tinggi, sedangkan pohon pisang ini pendek, padahal sama-sama berbuah. Di selanjutnya, tahukah Anda apa sebenarnya yang dimaksud dengan perbandingan? Meskipun terdengar remeh dan biasa kalian lakukan, kegiatan membandingkan itu juga ada kaitannya dengan matematika. Dalam matematika, perbandingan disebut juga dengan rasio. Perbandingan adalah hubungan matematis antara dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Perbandingan A dengan B dinyatakan dalam bentuk A banding B. Jadi setelah mengetahui apa itu perbandingan, sekarang yang kita harus tahu bagaimana cara membandingkan dalam matematika. Sebelumnya dijelaskan bahwa perbandingan adalah hubungan matematis antara dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Jadi di sini ada dua poinnya, yaitu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Kemudian lambang dari A banding B itu begini, dipisahkan oleh titik 2. Jadi setelah mengetahui apa itu perbandingan, sekarang kita harus tahu bagaimana cara membandingkan dalam matematika. Misalnya ada dua batang pohon pisang, di mana pohon pisang yang satu misalkan A, memiliki tinggi 6 meter, dan pohon pisang yang lainnya kita misalkan B memiliki tinggi 2 meter. Dari data tersebut kita dapat membandingkan pohon pisang, yaitu jadi ada dua pohon pisang, satu tingginya 6 meter, satu tingginya 2 meter. Di data tersebut kita bisa membandingkan pohon pisang, yaitu yang pertama, pohon pisang A memiliki ukuran 4 meter lebih tinggi dari pohon pisang B. Jadi dari kedua data ini kita bisa buat argumen atau pendapat bahwa pohon pisang A memiliki ukuran 4 meter lebih tinggi dari pohon pisang B. Jadi kita bandingkan pohon pisang yang satu dengan pohon pisang yang lain. Kenapa 4? Karena 6 kurang 2. Jadi yang pertama 6 meter, yang kedua 2 meter. Jadi bedanya itu atau selisihnya itu 4 meter. Jadi dalam bentuk perbandingan A banding B itu bisa ditulis B tambah 4 banding B. Karena B tambah 4 kan A itu B tambah 4, artinya pohon pisang yang pertama itu sama dengan pohon pisang yang kedua ditambah 4 meter. Kemudian yang kedua, pohon pisang A memiliki ukuran 3 kali lebih tinggi dari pohon pisang B, karena 6 bagi 2 sama dengan 3, atau 6 sama dengan 3 kali 2. Jadi 6 meter itu adalah 3 kalinya dari 2 meter. Jadi pohon pisang pertama itu sama dengan 3 kali pohon pisang yang kedua. Dalam bentuk perbandingan A banding B itu bisa ditulis 3 kali 2 banding 2. Jadi masing-masing dibagi 2 kita peroleh 3 banding 1. Selanjutnya, dalam melakukan perbandingan ada dua hal yang harus kalian perhatikan, yaitu yang pertama, satuan dari objek yang dibandingkan harus sama. Misalkan kedua objek memiliki satuan meter. Yang kedua, buat
bentuk perbandingannya ke bentuk yang paling sederhana. Kita bahas yang pertama. Dalam membandingkan dua besaran dengan cara menghitung hasil bagi, besaran-besaran tersebut harus merupakan besaran yang sejenis. Contoh perbandingan yang salah. Itu panjang pensil Ani 3/4 kali berat badan Yudi. Hal ini salah karena panjang pensil berada dalam satuan cm, sementara berat badan Yudi dalam satuan kilogram. Ada di sini contoh perbandingan yang salah walaupun hampir benar. Di sini panjang pensil Ani 13 cm, sementara panjang pensil Robi 0,2 meter. Hal ini karena keduanya satuan berbeda. Jadi ini sudah hampir benar karena besarnya sama, yaitu sama-sama panjang tapi satuannya berbeda. Sehingga agar perbandingannya menjadi benar, maka ukuran satuannya harus disamakan terlebih dahulu. Jadi misalnya menjadi sama-sama cm atau sama-sama meter. Kemudian yang kedua, ketika melakukan perbandingan, pastikan hasil bagi kedua besaran suatu bilangan harus dalam bentuk yang paling sederhana. Misalnya di sini ada uang pecahan 75.000 2 lembar dan pecahan 50.000 1 lembar. Misalnya kakak mempunyai uang 150.000 sementara adik 50.000. Berapa perbandingan uang mereka? Kalau kalian menjawab 15 banding 5, yang artinya kita tinggal hapus saja keempat nolnya. Di 150.000 kita hapus 4 nolnya, 50.000 juga kita hapus 4 nolnya. Jadi kita peroleh 15 banding 5. Tapi jika kita menjawab 15 banding 5, itu artinya kita masih belum tepat. Jawaban kita masih belum tepat karena bilangan itu masih bisa diperkecil lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu 3 banding 1. Kenapa 3 banding 1 di sini? Karena 15 dan 5 itu masih mempunyai faktor, yaitu 5. Jadi 15 dibagi 5 3, 5 dibagi 5 1. Jadi ini adalah bentuk yang paling sederhana. Selanjutnya yaitu perbandingan erat kaitannya dengan pecahan. Perbandingan juga bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan ataupun sebaliknya. Adapun cara mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk perbandingan, kalian bisa lihat contoh berikut. Contohnya, nyatakan 4/5 dalam bentuk perbandingan. Jadi bentuk pecahan ini yang 4/5 jika dibentuk dalam bentuk perbandingan, tinggal diubah tanda pernya menjadi tanda titik 2. Jadi 4/5 itu sama dengan 4 banding 5. Dengan syarat angka-angka dalam perbandingan tidak boleh ada pecahan. Jadi di sini 4 dan 5 ini harus bulat. Di sini tidak boleh ada pecahan. Contoh jika yang dibandingkan adalah pecahan. Jadi contohnya seperti ini. Ini kan kita bisa sebut 3/4 banding 2/3. Untuk mengubahnya ke bentuk pecahan, lakukan sama seperti pembagian pecahan, lalu hasilnya nyatakan dalam bentuk perbandingan. Jadi ini kan pecahan yang akan dibandingkan. Berdasarkan syarat yang tadi, tidak boleh ada pecahan yang dibandingkan, sehingga untuk mengubahnya menjadi bilangan bulat di sini, keduanya bilangan bulat, kita bisa menggunakan cara yaitu kita bagi kedua pecahan ini, lalu hasilnya nyatakan dalam bentuk perbandingan. Jadi 3/4 bagi 2/3 seperti pada pembagian pecahan yang telah dipelajari sebelumnya. Itu 3/4, ini 2/3, kita balik menjadi 3/2. Pembilang kali pembilang peroleh 9, 3 kali 3 9, 4 kali 2 8. Sehingga kalau bentuk 9/8 bisa dibentuk menjadi bentuk perbandingan, yaitu dengan cara mengubah tanda atau simbol per menjadi titik 2. Jadi 9/8 sama dengan 9 banding 8. Selanjutnya yaitu menyederhanakan perbandingan. Perbandingan itu dapat disederhanakan dengan membagi bilangan-bilangan
yang diperbandingkan dengan faktor-faktor persekutuan terbesar atau FPB. Oleh karena itu, terlebih dahulu kalian ingat kembali bagaimana cara mencari FPB dari dua buah bilangan. Kemudian sederhanakan perbandingan itu dengan membaginya dengan FPB yang diperoleh seperti pada contoh berikut. Contoh soal penyederhanaan perbandingan. Sederhanakan perbandingan 48 dan 72. Alternatif jawaban 1, dengan menggunakan pohon faktor untuk masing-masing bilangan diperoleh. Jadi 72 kita faktorkan menjadi 2 kali 36. 36 kita faktorkan menjadi 2 kali 18. 18 kita pecah menjadi 2 kali 9. 9 kita faktorkan jadi 3 kali 3. Kita peroleh 72 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Jadi di sini 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Jadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Kemudian dengan cara yang sama kita peroleh 48 sama dengan 2 pangkat 4 kali 3. FPB dari 48 dan 72 adalah hasil kali faktor-faktor prima yang sama kedua bilangan itu, yaitu 2 pangkat 3 kali 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 24. Jadi ini adalah faktor dari 48 dan 72. Jadi FPB dari keduanya yaitu 24. Kemudian perbandingan 48 dan 72 disederhanakan dengan membagi kedua bilangan itu dengan 24. Jadi caranya menyederhanakan yaitu kita cari FPB-nya. Setelah mendapatkan FPB-nya, kedua bilangan ini kita bagi dengan FPB tersebut. Jadi 48 kita bagi 24 hasilnya 2. 72 kita bagi 24 hasilnya 3. Jadi bentuk sederhana lagi 48 dan 72 yaitu 2:3. Kemudian alternatif jawaban kedua, itu cara menyederhanakan perbandingan atau rasio dapat juga dilakukan dengan cara lain seperti berikut. Yang pertama, membagi bilangan-bilangan yang diperbandingkan dengan faktor prima yang sama. Dimulai dari yang terkecil. Proses berhenti ketika tidak ada faktor bilangan prima lagi yang dapat membagi bilangan-bilangan yang diperbandingkan. Jadi di sini kita mulai dari 4. Ini bilangannya 48 dan 72. Kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil terlebih dahulu, yaitu 2. Karena keduanya bisa dibagi 2, kita bagi dengan 2, kita peroleh 24 dan 36. Keduanya masih bisa dibagi 2, kita bagi 2 lagi, 12 dan 18. Kemudian masih bisa dibagi 2, kita bagi 2 lagi, 12 bagi 2 6, 18 bagi 2 9. 6 dan 9, kalau 6 bisa dibagi 2 sedangkan 9 tidak bisa dibagi 2. Jadi kita cari bilangan prima yang lain. Kita peroleh bilangan prima terkecil selain 2 yaitu 3, dimana 6 dan 9 bisa habis dibagi 3, sehingga kita peroleh 6 bagi 3 2, 9 bagi 3 3. Baris terakhir merupakan nilai perbandingan bentuk yang paling sederhana dari 48 dan 72. Di proses pada baris terakhirnya merupakan bentuk paling sederhananya. Jadi 48 banding 72 sama dengan 2:3. Kemudian skala. Dalam pelajaran IPS, mungkin kalian pernah diminta untuk menentukan letak suatu pulau, sungai, kota, dan gunung pada suatu wilayah tertentu. Kalian tidak mungkin melihat keseluruhan dari hal tersebut secara langsung dalam waktu yang singkat. Jadi kita tidak mungkin datang ke suatu pulau, sungai, kota, dan gunung dengan hanya sekali melihat. Kita harus membutuhkan waktu yang lama jika kita hendak melihat tempat-tempat tersebut secara langsung. Untuk itu dibuatlah suatu gambar, atlas atau peta yang mewakili keadaan sebenarnya. Gambar itu dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya dengan perbandingan atau skala tertentu. Gambar di samping merupakan peta Pulau Sulawesi, dibuat dengan skala 1:4.250.000. Jadi ini adalah gambar peta Sulawesi.
dengan skalanya di sini 1:4.250.000. Artinya 1 cm pada gambar mewakili 4.250.000 cm pada keadaan sebenarnya. Jadi contohnya jarak kota Takalar dengan kota Makassar pada peta yaitu 1 cm. Berarti jarak kota Takalar dan kota Makassar yang sebenarnya adalah 4.250.000 cm. Jadi setiap 1 meter pada peta itu mewakili 4.250.000 cm pada keadaan sebenarnya, dimana 4.250.000 ini jika dikonversi ke dalam bentuk ke dalam satuan kilometer menjadi 42,5 km. Dalam hal ini skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya, atau dirumuskan skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya dalam hal ini. Jadi untuk contoh soal dan pembahasan kita lanjut pada video berikutnya.